Pernah dengar Boyolali? Sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten yang terkenal dengan suasana pedesaan yang asri ini ternyata menyimpan berbagai fakta unik dan menarik yang jarang diketahui orang. Mulai dari sejarah, budaya, hingga julukan sebagai New Zealand Panjapa. Boyolali menawarkan banyak hal yang bisa bikin kita kagum. Yuk, kita kumpas tuntas kabupaten yang terkenal dengan susu sapi ini. Sejarah Kabupaten Boyolali. Boyolali secara resmi berdiri pada tahun 1847 di era kolonial Belanda. Kabupaten ini dulunya merupakan wilayah dari Kerajaan Mataram sebelum dipengaruhi oleh kolonialisme. Boyolali menjadi wilayah penting karena letaknya yang strategis di antara Solo dan Semarang. Nah, kalau sejarah namanya sendiri, saat kita mengucapkan Boyolali, sepintas terpikir artinya buaya lupa. Dugaan awal gue sih, ini artinya buaya pelupa ya. Setelah gue telusuri, ternyata tak ada hubungannya dengan hewan. Banyak versi dari muasal nama Boyolali. Tapi yang sering diceritakan adalah kisah Kiai Ageng Pandanarang pada abad ke-16. Ki Ageng Pandanarang atau Temenggung atau Porojo diutus Sunan Kalijaga untuk menyiarkan agama Islam di Gunung Jabalakat, Tambayat, Kelantan. Dalam perjalanannya, Ki Ageng bersama istri dan anaknya menghadapi berbagai rintangan. Karena perjalanan jauh, Ki Ageng meninggalkan keluarganya di belakang. Ketika tiba di suatu tempat, dengan banyak pohon bambu kuning, Ki Ageng beristirahat di atas batu besar. Setelah berhasil menyusul, istrinya, Nyi Ageng berkata, "Kiai, bayak wis lali, tekan ninggel bae." Yang artinya, "Kiai sepertinya lupa ya sampai-sampai meninggalkan kami." Dari kata-kata itu, tempat tersebut kemudian dinamai Bayalali atau Boyolali. Mendapat julukan New Zealand Panjapa. Kamu pasti sering dengar Boyolali dijuluki sebagai New Zealand Panjapa atau Selandia Baru dari Jawa. Keduanya sama-sama menjadi produsen susu. Kalau New Zealand dikenal sebagai negara produsen susu dan daging sapi. Boyolali merupakan daerah produsen susu terbesar di Pulau Jawa. Boyolali juga menjadi salah satu pemasok daging sapi lokal di Jawa. Di Kecamatan Ampel banyak ditemui pemotong hewan, serta pusat produsen berbagai macam abon sapi. Julukan tersebut juga membuat Boyolali disebut sebagai kota susu. Boyolali juga memiliki flora dan fauna khas, yakni sapi lokal dan mawar fager. Pusat susu sapi. Boyolali adalah salah satu produsen susu sapi terbesar di Jawa Tengah. Tidak heran jika kota ini sering diidentikan dengan sapi. Produksi susunya yang melimpah tidak hanya mencakupi kebutuhan lokal, tapi juga menjadi salah satu pemasok utama susu nasional. Iklim yang dingin memungkinkan pemeliharaan sapi perah, seperti di daerah Cepogo yang ditetapkan sebagai lokasi agrowisata sapi perah. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Boyolali, coba Anda sempatkan datang ke tempat pemerahan sapi ini. Anda dapat melihat proses pemerahan susu sapi, selain bisa mencoba ikut memerah dengan dituntun peternak, yang pasti Anda dapat meminum susu yang masih segar. Sekaligus Anda bisa mencicipi olahan-olahan dari susu ini. Gunung Merapi dan Merbabu sebagai penjaga alam. Boyolali memiliki posisi strategis di kaki dua gunung besar, Merapi dan Merbabu. Keberadaan kedua gunung ini tidak hanya memberikan pemandangan yang megah, tetapi juga menyuburkan tanah di sekitarnya. Tak heran jika pertanian di Boyolali sangat maju. Tugu susu yang ikonik. Ada hal yang unik di pusat kota Boyolali, yaitu tugu berbentuk botol susu raksasa. Tugu ini menjadi simbol betapa pentingnya industri susu bagi kabupaten ini. Tugu susu ini seringkali menjadi spot foto favorit bagi para wisatawan yang berkunjung ke Boyolali. Air terjun Kedung Kayang. Air terjun Kedung Kayang adalah salah satu destinasi wisata alam paling populer di Boyolali. Terletak di perbatasan dengan Magelang, air terjun ini menawarkan pemandangan yang eksotis,
Dengan udara pegunungan yang menyegarkan, tempat ini sering dikunjungi oleh mereka yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota. Boyolali bukan hanya soal sapi dan susu. Kabupaten ini memiliki banyak kekayaan alam, sejarah, dan budaya yang menanti untuk kita eksplorasi lebih dalam. Jadi, lain kali kalau lewat Boyolali, pastikan kalian tidak hanya singgah, tapi juga menikmati segala keunikan yang ada di kabupaten ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.